Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini saya M. Yasir Arafat dari Prodi PLB kelas 4A akan kembali melanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu permasalahan sosial pada anak, yang dimana masih dengan tema jenis-jenis anak yang mengalami masalah sosial. Nah, dalam pertemuan video kemarin saya sudah menyebutkan tentang beberapa jenis-jenis anak yang mengalami masalah sosial dengan tanda kutip penyakit. Yang kemarin itu sudah seperti kusta, tuberkulosis, dan anak-anak yang menggunakan obat-obatan terlarang dan narkoba. Nah, untuk sekarang masih dalam jenis-jenis anak yang mengalami masalah sosial penyakit. Yang pertama adalah HIV dan AIDS. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang istilah HIV dan AIDS. Ini pada dasarnya adalah penyakit yang disebabkan oleh entah itu hubungan seksual atau paparan yang terkena virus HIV. Nah, apa itu adalah HIV dan AIDS? Mari kita lihat. Nah, untuk materi yang keenam adalah HIV dan AIDS. Pengertian: HIV atau disingkat sebagai Human Immunodeficiency Virus adalah spesies filandivirus yang menjadi penyebab penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome atau disingkat AIDS. Nah, kita bahas dulu virus HIV. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, sehingga tubuh menjadi lemah dalam menyerang infeksi. Jika dibiarkan, sistem pertahanan tubuh kita akan semakin lemah. Tanpa pengobatan, seseorang dengan HIV bisa bertahan hidup hingga 9 sampai 11 tahun hingga 11 tahun setelah terkena infeksi. Nah, jika virus HIV ini tidak segera ditangani, maka usia hidup seseorang paling lama akan akan berumur sekitar 9 tahun atau 10 tahun ke depan sebelum virus ini mulai menyebabkan berbagai macam penyakit, karena virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, sistem kekebalan tubuh manusia ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari berbagai macam virus atau infeksi atau kuman dan bakteri lain yang dapat menyebabkan penyakit dan komplikasi. Kemudian, penularan virus HIV bisa melalui penularan semen atau hubungan seksual, reproduksi, saluran darah, atau misalnya menggunakan alat suntik yang telah digunakan pada penderita HIV atau AIDS sebelumnya. Nah, penularan yang paling umum dari virus HIV ini adalah hubungan seksual, seperti itu. Kebanyakan ini juga dialami oleh korban pelecehan seksual karena beberapa dari mereka mengalami trauma fisik di organ vital. Kemudian yang kedua adalah AIDS. Nah, berbeda dengan HIV, AIDS ini adalah penyakitnya. Jadi yang pertama itu adalah virusnya, dan yang kedua ini AIDS adalah penyakitnya. Acquired Immune Deficiency Syndrome atau disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau penyakit atau sindrom yang disebabkan karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia.
terutama akibat dari infeksi virus HIV atau virus lainnya yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, menariknya di sini adalah hukuman sosial bagi penderita AIDS cenderung lebih berat dibandingkan dengan penderita penyakit mematikan lainnya. Misalnya, dalam beberapa kasus, hukuman sosial ini juga turut tertimpakan kepada petugas kesehatan atau sukarelawan yang terlibat dalam merawat orang yang hidup dengan HIV dan AIDS. Misalnya, diskriminasi, pengucilan, ketakutan atas penularan HIV dan AIDS, atau stigma yang buruk dari masyarakat karena penyakit yang menular ini. Jadi hukuman sosial atau tanggapan dari masyarakat terhadap virus ini cenderung lebih ke arah negatif kepada para penderitanya. Penderitanya ini sering dikucilkan, didiskriminasi atau mendapat perlakuan yang tidak baik. Bahkan ini juga mencakup kepada mereka yang bertugas untuk merawat penderita HIV dan AIDS, karena mereka secara langsung dekat dengan penderita. Jadi menurut masyarakat ini kemungkinan mereka juga tertular seperti itu. Oke. Kemudian faktor penyebab HIV dan AIDS. Faktor utama AIDS adalah dari infeksi HIV. Bila HIV telah membunuh sel TCD4+ hingga jumlahnya menyusut hingga kurang dari 200 per mikroliter, maka kekebalan sel akan hilang dan akibatnya ialah kondisi yang disebut AIDS. Nah, sel TCD4+ ini saya pernah mendapat mata kuliah sebelumnya, yaitu ini yang membahas tentang sel-sel tubuh dan segala macam sistem kekebalan tubuh atau sistem imun yang ada di tubuh manusia. Nah, oke, faktor yang pertama yang menyebabkan virus HIV dan penularan AIDS adalah penularan seksual. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, penularan atau transmisi HIV secara seksual terjadi ketika ada kontak antara sekmisi cairan spesiminal seseorang dengan alat kelamin atau membran mukosa mulut pasangannya. Hubungan seksual reseptif tanpa pelindung lebih beresiko daripada hubungan seksual insentif, dan resiko hubungan seks anal lebih beresiko juga daripada hubungan seks biasa. Jadi meskipun hubungan seksual ini dilakukan secara sukarela, tapi tanpa menggunakan alat pelindung atau kondom, ya, itu dapat beresiko menularkan virus HIV dan terkena AIDS. Juga pelecehan seksual atau hubungan seksual yang dipaksakan sering membuat penderitanya mengalami trauma fisik karena organ vitalnya terluka, ya, dan inilah yang menyebabkan komplikasi AIDS. Oke. Kemudian faktor yang kedua adalah kontaminasi darah. Jalur penularan ini terutama berhubungan dengan pengguna obat suntik, penderita hemofilia atau resipien transfusi darah dan produk darah. Berbagi dan menggunakan kembali jarum suntik yang mengandung darah terkontaminasi penyebab penyakit merupakan resiko utama atas infeksi HIV dan AIDS, serta hepatitis B dan hepatitis C. Itulah kenapa ada sebuah istilah di rumah sakit, habis pakai buang. Ini berlaku pada jarum suntik yang digunakan, karena setelah jarum suntik ini digunakan, mereka dibuang dan tidak boleh digunakan kembali, karena itu sudah mengandung
kemungkinan berbagai macam bakteri, virus, dan ini dapat menyebabkan penularan HIV dan penyakit AIDS selain hubungan seksual atau kontak seksual seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga adalah penularan masa prenatal. Nah, prenatal ini lebih berhubungan dengan janin dan ibu atau masa prenatal secara umum. Transmisi HIV dari ibu ke anak dapat terjadi melalui rahim selama masa prenatal, yakni minggu-minggu terakhir sebelum kehamilan dan persalinan. Bila tidak ditangani penularan kepada anak dari ibu adalah sebesar 20-45%. Nah, jadi ketika ibu menderita penyakit AIDS dan terkena virus HIV, kemungkinan anaknya terkena virus yang sama adalah sekitar 20-40% jika tidak ditangani secara insentif. Jika ditangani, kemungkinan terkena virus ini akan sedikit menurun, namun tetap perlu dipantau oleh pihak medis seperti itu. Kemudian jenis-jenis anak berpenyakit yang memerlukan layanan khusus. Ini masih berkaitan dengan HIV dan AIDS. Ada sejumlah kelompok anak yang mungkin membutuhkan asesmen serta layanan khusus seperti terapi, pengobatan, atau pembinaan secara bertahap. Oke, jenis anak yang pertama adalah anak remaja yang melakukan hubungan seks bebas atau tanpa menggunakan pelindung. Ini dapat diartikan sebagai hubungan seks bebas atau seks yang dilakukan tanpa menggunakan alat pelindung atau alat kontrasepsi. Kemudian yang kedua adalah anak yang terkena infeksi virus menular seksual. Kemudian yang ketiga, anak remaja yang menjadi pengguna narkoba suntik. Bukan hanya penggunaan narkoba secara umum, tapi penggunaan narkoba melalui suntikan, dan ini sudah digunakan beberapa kali, maka virus HIV dan penularannya dapat meningkat kepada para pengguna narkoba dengan cara disuntik seperti ini. Oke, kemudian jenis anak yang keempat adalah remaja yang berhubungan seks dengan pengguna narkoba suntik. Meskipun anak remaja yang tidak menggunakan narkoba dengan cara suntik, namun ia tetap bisa tertular virus HIV melalui hubungan seksual terhadap lawan jenis yang menggunakan narkoba suntik. Jadi meskipun anak yang pertama ini tidak menggunakan narkoba, jika ia berhubungan seks dengan anak yang menggunakan narkoba suntik ini, maka virusnya akan tetap menular seperti itu. Oke. Kemudian yang kelima adalah anak yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Ini lebih berhubungan dengan kontaminasi dari alat-alat yang digunakan, karena beberapa alat juga dapat digunakan beberapa kali kepada orang yang berbeda, dan orang yang berbeda ini kemungkinan sudah terinfeksi atau menderita penyakit AIDS. Oke. Kemudian kita beralih ke materi 7. Nah, di sini kita sudah melewati jenis-jenis anak yang mengalami masalah sosial dari segi medis atau penyakit. Nah, kemudian kita masuk ke jenis anak yang mengalami masalah sosial dari faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, materi 7 ini membahas tentang
gelandangan dan pengemis atau gepeng, pemulung anak dan anak pemulung, serta anak jalanan. Nah, kebetulan ini juga pernah kami bahas pada presentasi di kelompok 1 sebelumnya. Jadi di sini mungkin saya hanya akan menyebutkan beberapa poin penting saja ya. Oke. Yang pertama adalah pengertian gepeng atau kepanjangan dari gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan singkatan gepeng. Istilah lain yang digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis adalah tunawisma. Nah, tunawisma ini lebih cenderung pada mereka yang tidak memiliki tempat tinggal dan mempunyai pekerjaan sebagai gelandangan, dan pekerjaannya ini menghasilkan upah yang tidak menentu. Jadi karena mereka tidak memiliki tempat tinggal yang menetap, jadi mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, pekerjaan yang tidak menentu, berkeliaran ke berbagai tempat, tidak tentu tujuannya, dan secara umum hidup dalam kemiskinan. Anak-anak yang menggelandang biasanya tidak memiliki keluarga untuk merawat mereka, atau memutuskan hubungan dengan keluarga dan memutuskan untuk hidup di jalanan. Nah, jadi anak-anak yang mengalami yang menghidup menggelandang ini cenderung tidak memiliki orang tua atau malah diabaikan dan hidup dalam kemiskinan. Ini juga dapat disamakan dan dengan anak-anak jalanan. Namun itu akan saya bahas di poin berikutnya. Oke. Kemudian pengemis adalah seseorang yang melakukan praktik memohon kepada orang lain untuk memberikan bantuan, seringkali berupa uang, dengan sedikit atau tanpa imbalan bagi yang memberi. Pengemis dapat beroperasi di tempat-tempat umum seperti jalur transportasi, kendaraan umum, taman kota, atau pasar. Selain uang, pengemis mungkin juga meminta makanan, minuman, rokok, atau barang kecil lainnya. Terkadang pengemis juga membawa anak-anak untuk menimbulkan rasa simpati atau kasihan dari orang lain. Nah, oke. Di sini ada pemulung dan anak pemulung. Jadi pemulung secara umum, kemudian pemulung anak dan anak pemulung. Oke. Pemulung secara umum adalah orang yang mengumpulkan dan memproses sampah di jalan-jalan, sungai-sungai, bak sampah, atau lokasi pembuangan air sebagai komoditas pasar. Sementara pemulung anak dapat dijelaskan sebagai mereka yang melakukan kegiatan mengumpulkan bahan-bahan bekas di usia yang masih muda karena tuntutan ekonomi, dorongan keluarga atau pribadi, atau untuk membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini ada pemulung dan pemulung anak. Perbedaannya hanya terletak pada usia, karena pemulung anak ini sebagian besar berada di bawah umur dan melakukan kegiatan pemulung sampah untuk memenuhi kebutuhan hidup, tuntutan keluarga, atau karena itu memang kemauan dari mereka sendiri, entah itu untuk tambahan uang atau hanya untuk mencari uang jajan dan mengisi waktu luang. Oke. Karena pekerjaan mereka sebagai pemulung, anak-anak ini tidak bisa memperoleh pendidikan secara efektif. Beberapa bahkan harus drop out dari lembaga pendidikan mereka, hanya
hanya untuk mencari material bekas dan bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Jadi karena tuntutan hidup ini yang mereka alami, jadi mereka itu istilahnya drop out atau keluar dari sekolah karena ya mungkin tidak mampu untuk membayar dan kendala dari faktor ekonomi lainnya yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk melanjutkan studi di lembaga pendidikan. Oke. Kemudian anak pemulung. Nah, perbedaan antara pemulung anak dan anak pemulung adalah anak pemulung adalah mereka yang berasal dari latar belakang orang tua atau keluarga yang bekerja sebagai pemulung. Meskipun tidak semua dari anak-anak itu memutuskan untuk menjadi pemulung. Nah, sekali lagi perbedaannya di sini adalah pemulung anak bukan berarti berasal dari keluarga yang berprofesi sebagai pemulung. Sedangkan anak pemulung adalah anak-anak yang berasal dari keluarga pemulung. Seperti itu. Oke. Faktor ekonomi keluarga dapat menjadi penghalang dalam mengakses pendidikan. Anak-anak pemulung ini dapat mengambil keputusan untuk menjadi pemulung karena ingin membantu keluarga, uang jajan, atau mereka hanya sekedar ingin membeli sesuatu tanpa istilahnya itu meminta dari orang tua mereka. Yang ketiga adalah anak jalanan. Nah, mungkin anak jalanan ini sudah sering kita dengar karena beberapa budaya dan film yang mengambil latar belakang anak jalanan dan segala macam kesulitan yang mereka hadapi. Oke. Anak jalanan dapat didefinisikan sebagai anak di bawah umur yang hidup dan bertahan hidup di jalanan. Mereka umumnya tumbuh di lingkungan seperti tempat pembuangan, stasiun kereta api, dan di bawah jembatan pada kota-kota besar. Anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial berupa kelompok masyarakat miskin perkotaan yang merupakan fenomena anak jalanan yang beragam. Anak jalanan ini dapat dipengaruhi oleh faktor keluarga, ekonomi, sosial, dan budaya sangat berpengaruh pada keputusan anak untuk meninggalkan keluarga dan hidup di jalanan. Meskipun beberapa anak mungkin masih memiliki hubungan dan berkomunikasi dengan keluarga mereka. Oke. Kemudian kategori anak jalanan. Nah, sebenarnya anak jalanan ini memiliki ciri khas dan karakteristik yang sangat beragam. Jadi saya di sini hanya merangkum semuanya menjadi 2 kategori agar memudahkan untuk pengidentifikasian. Oke, yang pertama kategori A adalah children of the street. Children of the street. Nah, ini mengacu pada anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan jalan-jalan di perkotaan adalah sumber mata pencaharian mereka, sekaligus tempat mereka tidur dan tinggal. Jadi anak jalanan dengan kategori children of the street ini adalah anak jalanan umum yang memang tinggal di jalanan, mencari pekerjaan di jalanan, dan hidup di jalanan secara umum. Oke, kemudian yang kedua adalah children on the street. Jadi yang pertama adalah children of the street dan yang kedua adalah children on the street. Oke. Children on the street kategoris adalah mereka yang bekerja dan tinggal di jalanan pada siang hari, tetapi kembali ke rumah pada malam hari di mana mereka tidur.
Meskipun beberapa kadang-kadang juga tidur di jalanan. Nah, kategori yang kedua ini mereka masih memiliki hubungan dengan keluarga mereka dan tidak sepenuhnya hidup di jalanan sebagian besar waktu. Jadi ketika siang mereka bekerja di jalanan dan ketika malam mereka pulang untuk tidur. Nah, oke. Kemudian adalah faktor penyebab terjadinya pemulung, anak pemulung, gelandangan dan pengemis, serta anak jalanan. Oke. Yang pertama adalah faktor penyebab gelandangan dan pengemis. Masalah sosial gelandangan dan pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai macam permasalahan seperti kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, dan kesehatan. Oke, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya gelandangan dan pengemis. Pertama adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum, sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak. Karena faktor kemiskinan ini, banyak orang memutuskan untuk menjadi gelandangan dan pengemis. Nah, oke. Kemudian faktor kedua adalah masalah pendidikan. Tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah, sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Nah, faktor pendidikan ini juga memiliki keterkaitan dengan faktor kemiskinan, karena pada dasarnya jika kemiskinan sudah melanda, maka akan sulit bagi orang-orang untuk mengakses layanan pendidikan. Nah, karena tidak bisa mengakses layanan pendidikan ini, keterampilan mereka dalam bekerja atau kemampuan mereka juga tidak sebagus ya orang-orang pada umumnya. Gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah keterampilan kerja. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Jadi mereka kebanyakan tidak menguasai teknik atau keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja. Misalnya mereka tidak dapat mengoperasikan alat-alat elektronik, atau mereka tidak memiliki keterampilan khusus seperti misalnya menjahit atau mencetak, atau secara umum tidak memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas untuk membuat ide-ide dan pada dasarnya itu menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, kemudian kemudian yang kedua berikutnya adalah faktor pemulung. Oke. Faktor yang pertama adalah pengaruh dari orang tua atau keluarga. Meskipun orang tua bukan penyebab utama anak-anak menjadi pemulung, peran orang tua dalam keluarga sangat mempengaruhi keputusan anak untuk membantu bekerja. Misalnya ya, mereka terbiasa melihat orang tua yang bekerja, kemudian akan mendapatkan uang. Nah, dari sini mereka timbul keinginan untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri karena tergiur dengan uang yang diperoleh. Meskipun karena usia mereka yang di bawah umur ya, jadi pekerjaan pemulung ini sebenarnya tidak terlalu
tidak terlalu disarankan, dan karena pemulung ini juga memulung beberapa bahan-bahan atau material yang mungkin berbahaya seperti benda tajam atau yang mengandung bahan-bahan kimia. Oke, kemudian faktor kedua yang mendorong terjadinya pemulung adalah persepsi anak terhadap pekerjaan. Beberapa anak-anak juga dibebankan dengan tanggung jawab untuk membantu memenuhi nafkah sejak usia dini. Nah, karena tuntutan dari keluarga ini, mereka memutuskan untuk melakukan komoditas sebagai pemulung. Ya, karena memang mereka telah memiliki rasa kewajiban dan tanggung jawab sejak kecil. Oke. Kemudian yang ketiga adalah faktor penyebab anak jalanan. Nah, faktor penyebab anak jalanan ini sebenarnya juga bervariasi tergantung dari lingkungan dan pendidikan keluarga sejak kecil. Ada 3 faktor utama yang mendorong fenomena anak jalanan. Jadi saya hanya merangkum 3 faktor saja di sini. Yang pertama adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan yang dihadapi keluarga akibat industrialisasi dan urbanisasi. Karena tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, akhirnya keluarga ini memutuskan untuk anak ini memutuskan untuk menjadi anak jalanan, entah itu karena kondisi ekonomi keluarga atau keinginan mereka sendiri untuk menjadi anak jalanan. Jadi beberapa fenomena anak jalanan ini juga dipengaruhi oleh daya asuh keluarga sejak kecil, karena beberapa anak jalanan juga terkesan diabaikan dan malah ditolak oleh keluarga. Seperti itu. Dalam beberapa kasus seperti anak jalanan yang sudah beberapa waktu kehilangan kontak dari keluarganya, dan ketika ia kembali, keluarganya seperti terkesan mengusir atau menanyakan kenapa kamu pulang. Oke. Kemudian faktor yang kedua adalah perubahan struktur keluarga tradisional. Misalnya ketika anggota keluarga perempuan menjadi penyumbang utama ekonomi rumah tangga. Nah, karena misalkan orang tua perempuan menjadi tulang punggung utama keluarga, anak memiliki inisiatif untuk istilahnya membantu meringankan beban ibu mereka. Mungkin karena orang tua laki-laki sudah meninggal atau bercerai dan sebagainya. Oke. Yang faktor yang ketiga adalah konflik dan ketidakharmonisan keluarga. Nah, faktor yang ketiga ini sebenarnya cukup umum di sebagian besar fenomena anak jalanan, karena mereka memutuskan untuk hidup di jalanan mengingat hubungan yang tidak terlalu baik dengan orang tua, sanak saudara atau kerabat mereka. Jadi mereka memutuskan untuk istilahnya melarikan diri dari keluarga tersebut. Oke. Kemudian karakteristik anak jalanan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, karakteristik anak jalanan ini sangat bervariasi. Namun dapat digarisbawahi bahwa anak jalanan sebagian besar adalah laki-laki. Jadi sangat jarang anak jalanan perempuan. Oke. Sekarang kembali lagi ke karakteristik gelandangan dan pengemis. Kita bahas
gelandangan dan pengemis dulu, kemudian pemulung, dan kemudian karakteristik anak jalanan. Oke. Karakteristik pertama dari gelandangan dan pengemis adalah gelandangan umumnya tidak memiliki tempat tinggal atau tempat tinggal untuk dihuni. Kemudian yang kedua, baik gelandangan dan pengemis, keduanya hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, beberapa pengemis mungkin memiliki kondisi ekonomi yang stabil. Jadi, kembali lagi saya tegaskan, perbedaan antara gelandangan dan pengemis adalah gelandangan sebagian besar hidup tanpa memiliki tempat tinggal dan mereka selalu berpindahnya tempat, meskipun mereka masih memiliki pekerjaan dan cenderung tidak mengharapkan bantuan dari orang lain. Sedangkan pengemis itu mereka lebih mengandalkan rasa kasihan dan dan pemberian orang lain untuk menunjang kehidupan mereka, dan beberapa mungkin bahkan tidak berada dalam kondisi kemiskinan dan hanya mengemis untuk karena mereka mungkin terlalu malas untuk bekerja dan tidak mendapat pekerjaan alias pengangguran. Dan karakteristik yang ketiga dari gelandangan dan pengemis adalah beberapa anak-anak gelandangan juga dapat disebut anak jalanan, meskipun tidak semua anak jalanan hidup menggelandang, dan istilahnya ada yang kembali ke rumah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Oke. Kemudian karakteristik yang keempat adalah hidup dengan penuh ketidakpastian, baik karena upah pekerjaan yang tidak menentu atau tidak ada yang memberikan uang kepada pengemis. Oke, kemudian karakteristik yang kelima adalah gepeng umumnya memakai baju yang lusuh dan kotor. Jadi baik gelandangan dan pengemis umumnya memakai pakaian yang sebenarnya kumal, robek-robek di sana sini. Nah, meskipun lucunya di sini pengemis terkadang memakai pakaian yang layak dan tidak tahu mengapa mereka mengemis, padahal kondisi keuangan mereka ini tidak berada dalam kemiskinan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik anak-anak pemulung dan pemulung anak. Yang pertama adalah anak-anak pemulung biasanya putus sekolah. Ya. Yang kedua, berpakaian yang kotor. Yang ketiga, membawa karung, dan yang keempat adalah membawa alat besi untuk mengambil barang-barang bekas. Jadi mereka juga menggunakan alat bantu untuk mempermudah mereka dalam mengumpulkan material dan bahan-bahan bekas yang mungkin sebagian besar berat atau terlalu sulit untuk dibawa. Oke. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik anak jalanan. Oke, karakteristik anak jalanan yang pertama adalah kesulitan hidup di jalanan. Misalnya seperti kesulitan dalam menyediakan makanan dan minuman, pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang memadai. Selain itu, mereka juga kekurangan dukungan moral dan emosional dari keluarga. Jadi karakteristik anak jalanan yang paling umum adalah mereka hidup dalam ketidakmampuan dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari mereka seperti makanan, minuman, tempat tinggal, fasilitas kebersihan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Kemudian
karakteristik yang kedua adalah gender. Mayoritas anak jalanan adalah anak laki-laki, ya. Sementara anak perempuan kurang begitu dijumpai. Mereka biasanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau ditangkap oleh mucikari. Karena anak perempuan ini lebih sulit dalam bertahan hidup bila dibandingkan dengan anak-anak laki-laki. Oleh karena itu, anak jalanan dengan gender perempuan cukup jarang. Biasanya mereka lebih memilih untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, atau dalam kasus yang lebih buruk, mereka diambil alih oleh para mucikari untuk dijadikan sebagai pekerja mereka. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah usia. Usia rata-rata anak jalanan adalah antara 9 hingga 12 tahun. Kemudian tetap hidup di jalanan hingga usia 15 hingga 16 tahun. Saat beranjak dewasa, mereka mulai mencari pekerjaan tetap dengan penghasilan yang lebih baik. Nah, karena usia anak jalanan yang masih berada di sekitaran usia 9 hingga 11 tahun, mereka tidak mampu untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang stabil. Tapi ketika usia mereka telah beranjak dewasa, misalnya di atas 18 tahun atau 20 tahun, mereka sudah mampu berpikir dengan matang dan mencari pekerjaan dengan pembayaran yang stabil. Oke, kemudian karakteristik anak jalanan yang keempat adalah budaya dan moral. Mereka biasanya tidak peduli dengan budaya dan moral karena berada jauh dari keluarga sejak kecil. Nah, sebagian besar anak jalanan ini tidak pernah mengenal istilahnya tata krama atau kesopanan santunan, gitu, karena mereka sejak kecil sudah jauh dari orang tua dan tidak dididik untuk menunjukkan tata krama dan kesopanan dalam istilahnya pada orang lain. Oke, jadi beberapa anak jalanan mungkin bisa bersikap kasar, dan beberapa mungkin juga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, seperti mencuri atau merampok. Tapi ini sangat jarang, terutama bagi anak jalanan yang masih berada di bawah umur. Oke. Kemudian karakteristik yang kelima adalah hubungan sosial. Anak jalanan membentuk kelompok teman sebaya. Kelompok ini berperan sebagai keluarga dan merupakan sumber solidaritas, dukungan ekonomi dan emosional bagi anggotanya. Nah, anak jalanan ini biasanya membentuk suatu kelompok. Kelompok ini terdiri dari satu pemimpin yang diikuti oleh seluruh anggotanya dan berfungsi sebagai pendukung, baik itu secara ekonomi, emosional, atau sebagai pelindung. Nah, ketika anak jalanan sudah berkelompok, maka mereka akan merasa bahwa mereka itu aman, gitu. Oke. Kemudian kita beralih ke materi 8. Dan tadi kita sudah membahas tentang gelandangan dan pengemis, anak jalanan, dan pemulung. Kemudian kita masuk ke materi 8, yaitu korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing. Oke. Kemudian kita berlanjut ke definisi dan pengertian dari masing-masing topik, yaitu korban bencana alam, suku terasing, dan kerusuhan. Nah,
baik korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing adalah beberapa kasus yang termasuk dalam permasalahan sosial dengan penyebab yang bervariasi. Oke, yang pertama adalah pengertian korban bencana alam. Bencana alam dapat diakibatkan oleh serangkaian peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor. Korban bencana alam adalah mereka yang mengalami dampak positif adalah mereka yang mengalami dampak negatif dari bencana alam yang timbul. Gitu. Oke. Kebanyakan korban bencana alam ini memiliki karakteristik yang hampir sama. Mereka kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, atau anggota keluarga. Oke. Kemudian yang kedua adalah kerusuhan. Kerusuhan atau konflik sosial adalah suatu kondisi di mana terjadi huru-hara, perang, atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, etnis, ataupun organisasi tertentu. Nah, akibatnya ini memunculkan masalah penyerta lain seperti ketidakharmonisan, kerusakan fasilitas, kejahatan, penganiayaan, dan bahkan sampai berujung pembunuhan. Nah, jadi kerusuhan ini kebanyakan diakibatkan oleh konflik, ketidaksetujuan, atau sudut pandang yang berbeda. Dan sebagian besar ini disebabkan oleh kurangnya rasa toleransi dan saling menghargai. Oke. Kemudian yang ketiga adalah suku terasing. Nah, seperti namanya ya, adalah bentuk lain masalah sosial berupa komunitas suku yang tinggal di pedalaman, memiliki segala keterbatasan, jauh dari masyarakat luas dan terasingkan. Atau suku terasing ini mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari masyarakat di sekitarnya, baik itu karena seperti ritual mereka, tradisi yang masih mereka anut, dan budaya gitu. Kemudian di sini adalah faktor penyebab baik itu kerusuhan, korban bencana alam, dan suku terasing. Yang pertama adalah faktor penyebab korban bencana alam. Bencana alam sebagian besar terjadi karena fenomena alam. Namun, beberapa peristiwa juga dapat disebabkan oleh perilaku manusia yang merusak alam. Misalnya, membuang sampah sembarangan, penggundulan atau penebangan hutan secara berlebihan, atau polusi. Ya, sebagian ini polusi sebagian terjadi di kota-kota besar sehingga udara menjadi tidak bersih dan dalam kasus terburuk dapat menyebabkan hujan asam. Oke. Kemudian faktor penyebab korban bencana alam ini dapat dipengaruhi oleh baik jenis bencana, tempat bencana itu berlangsung, dan tingkat bencana. Oke, yang pertama adalah jenis bencana. Nah, bergantung pada jenis bencana alam yang terjadi, timbulnya korban bencana dan dampak yang disebabkan juga berbeda. Misalnya ya, bencana seperti erupsi gunung, gempa bumi, tsunami, atau dalam kasus yang langka meteor yang jatuh akan menghasilkan kerusakan dan korban jiwa yang berbeda. Nah, misalnya gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 7 atau 8 skala Richter dapat menyebabkan
korban bencana alam, baik itu kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, atau korban jiwa. Oke. Kemudian bencana lain seperti tsunami, ini sudah jelas. Tsunami dapat menyebabkan korban bencana alam yang cenderung sangat besar, seperti kejadian atau peristiwa tsunami di Aceh pada beberapa belas tahun yang lalu. Oke. Kemudian faktor yang kedua adalah daerah bencana. Nah, beberapa bencana alam tertentu hanya terjadi di suatu daerah tertentu. Misalnya, erupsi gunung hanya terjadi pada gunung berapi yang masih aktif. Tsunami hanya terjadi di pesisir pantai, atau longsor di daerah pegunungan maupun perbukitan. Pengecualiannya adalah gempa bumi atau banjir. Jadi beberapa bencana alam ini hanya terjadi di tempat-tempat yang biasanya maka terjadi, seperti tsunami di pesisir pantai, ya, gunung berapi di lereng gunung, dan longsor di daerah perbukitan. Namun dalam beberapa kondisi tsunami dengan tingkat yang skala lebih besar dapat menjangkau daerah di luar pesisir seperti perkotaan, ya. Kemudian gunung berapi dengan tingkat erupsi yang cukup besar dapat berdampak pada area yang lebih luas. Misalkan erupsi gunung berapi, ya, pada tahun 2011 atau tahun 2010, saya lupa. Dan baru-baru ini erupsi Gunung Semeru, ya. Meskipun itu Gunung Semeru, tapi daerah-daerah lain juga terkena dampak dari erupsi ini, meskipun tidak sebesar gunung berapi di tahun-tahun sebelumnya. Oke. Kemudian faktor ketiga adalah tingkat bencana. Korban bencana alam umumnya dipengaruhi oleh seberapa parah bencana tersebut. Beberapa dapat merusak lingkungan alam dan pemukiman, namun bencana dengan tingkat tertentu dapat menghasilkan korban jiwa yang tidak sedikit. Misalnya tsunami, ya, letusan gunung berapi, gempa bumi yang berkekuatan lebih dari 7 atau 8 skala Richter. Nah, beberapa bencana lain seperti longsor dan banjir juga dapat menyebabkan korban yang sebenarnya tidak sedikit. Namun beberapa bencana alam seperti banjir atau tanah longsor itu hanya merusak lingkungan atau daerah pemukiman warga saja, dan cenderung tidak menyebabkan korban jiwa. Ya, sekali lagi tergantung dari tingkat keparahan bencana tersebut. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah faktor penyebab kerusuhan. Kerusuhan atau huru-hara yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dapat bersumber dari berbagai macam hal. Misalnya konflik sara, kondisi ekonomi, perbedaan keyakinan atau pandangan, dan sebagainya. Oke. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Karena kemiskinan dan perbedaan status ekonomi pada masyarakat akan timbul gesekan dan ketidakharmonisan antara kalangan masyarakat dari berbagai tingkatan. Nah, karena kondisi ekonomi yang semakin memiliki jarak, yang kaya menjadi kaya dan miskin menjadi miskin, ini dapat menyebabkan konflik di dalam masyarakat. Misalnya rasa iri, ya, atau rasa ketidakadilan. Kenapa orang ini miskin, kemudian kenapa orang lain kaya, padahal mereka memiliki pekerjaan dan bekerja di tempat yang sama, seperti itu. Oke.
Kemudian faktor yang kedua adalah faktor individual. Setiap individual memiliki perspektif unik dan berbeda. Tidak ada kesamaan mutlak antara satu orang dengan orang lain. Ketika terjadi interaksi antar individu, muncul perbedaan perasaan, pendapat, tujuan, dan keinginan yang kemudian dapat menimbulkan konflik sosial. Nah, ini dipengaruhi oleh setiap individu dengan perspektif dan sudut pandang mereka masing-masing. Terkadang perbedaan pendapat ini yang tidak diselaraskan dengan toleransi atau rasa saling menghargai akan menyebabkan konflik sosial dan berakibat pada kerusuhan. Seperti itu. Oke. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor budaya dan kepercayaan. Perbedaan latar belakang budaya dan keyakinan dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku individu dalam sebuah kelompok. Dalam kelompok yang sama pun, bukan tidak mungkin akan ada perbedaan. Ini karena budaya lingkungan keluarga yang membesarkan setiap individu juga berbeda-beda. Ya, jadi ini perbedaan individu yang tadi itu ini disebabkan oleh pola asuh keluarga, lingkungan, dan bagaimana lingkungan mempengaruhi sudut pandang dan persepsi setiap orang. Oke, kemudian faktor yang keempat adalah faktor perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan mendadak akan menciptakan keguncangan proses sosial di dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena setiap individu maupun kelompok memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi perubahan sosial. Nah, ini misalnya seperti perubahan tingkah laku atau bagaimana cara orang berinteraksi dengan orang lain. Seperti misalnya ya, zaman sekarang ini kita sudah memasuki era di mana orang ini lebih cenderung berinteraksi di dunia maya. Karena itu tidak jarang di dunia maya sering terjadi konflik dan perdebatan yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk dibahas. Ya, tapi karena perubahan sosial ini, jadi kebanyakan orang itu di internet dan sosial media itu terlalu serius dalam menanggapi sebuah topik, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan dan perdebatan. Dalam beberapa kasus juga dapat ditemukan dua orang yang saling berselisih di media sosial kemudian saling bertemu di kehidupan nyata, dan beberapa dapat berakhir dengan pembunuhan. Ya, ini banyak terjadi terutama di luar negeri sana. Oke. Kemudian yang ketiga adalah faktor penyebab suku terasing. Ada 3 faktor utama yang menjadi penyebab suku terasing. Yang pertama adalah rasa toleransi terhadap suatu komunitas suku. Ya. Kemudian yang kedua, penolakan dari suku terhadap dunia luar atau memisahkan diri. Nah, oke. Faktor yang pertama, ya, rasa toleransi terhadap suatu komunitas suku. Nah, kurangnya rasa toleransi dari masyarakat terhadap kelompok suku tertentu ini menyebabkan mereka cenderung memperlakukan suku tersebut dengan cara yang tidak menyenangkan. Gitu. Misalnya diskriminasi atau pelecehan dan lain sebagainya. Nah, karena kekurangan toleransi ini juga dapat timbul konflik antar kedua belah pihak. Kemudian faktor yang kedua adalah
penolakan dari suku terhadap dunia luar atau memisahkan diri. Beberapa suku tradisional yang masih hidup di pedalaman cenderung menarik diri dari kehidupan sosial dan dunia luar, sehingga mereka terasing dari peradaban masyarakat, dan akhirnya mereka mengalami keterbatasan dalam istilahnya itu menjalani kehidupan mereka tanpa mengikuti hukum sosial yang sedang berlaku saat ini. Misalnya saya membaca dalam sebuah berita ditemukan suatu suku yang mereka itu tidak memakai baju, ya, tidak memakai baju, dan mereka tinggal di pedalaman hutan. Nah, mereka jelas menarik diri, dan masyarakat juga tidak ingin terlibat dengan mereka karena yaitu cara hidup mereka yang cenderung masih tradisional dan tidak sesuai dengan kondisi sosial yang berlaku di masyarakat saat ini. Oke. Kemudian faktor ketiga adalah perubahan sosial, kebudayaan, dan moral di masyarakat. Nah, ini juga saling berkaitan, terutama moral dan keyakinan. Beberapa suku juga masih menganut kepercayaan seperti menyembah gunung atau melakukan beberapa ritual yang menurut masyarakat kita pada saat ini tidak lazim. Nah, seperti itu. Misalnya kanibalisme atau memberi sanksi atau hukuman ya kepada anggota suku dengan cara yang tidak lazim, begitu. Oke. Kemudian karakteristik korban bencana alam. Nah, karakteristik korban bencana alam ini ada beberapa yang biasanya kita temukan pada mereka yang terdampak bencana alam. Korban alam seperti gempa bumi, erupsi, dan tsunami akan kehilangan sebagian besar tempat tinggal, pekerjaan jika selamat, dan dalam tingkat yang lebih tinggi akan timbul korban jiwa dengan jumlah tertentu, tergantung tingkat keparahan dari bencana tersebut. Kemudian yang kedua, mereka biasanya berada di tempat seperti posko pengungsian atau posko pelindungan jika dampak dari bencana alam ini cukup besar dan menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal. Nah, seperti itu. Jadi kebanyakan dari korban bencana alam ini mereka berada di tempat-tempat pengungsian atau posko perlindungan untuk menerima bantuan dan mendapatkan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Kemudian ciri yang ketiga adalah umumnya korban bencana alam akan mengalami kesulitan dalam mengakses kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, pakaian, pelayanan kesehatan atau pendidikan untuk anak-anak. Ya. Oke. Kemudian karakteristik kerusuhan. Yang pertama, terjadi interaksi sosial yang tidak harmonis dan saling curiga satu sama lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah memiliki sumber konflik yang beragam, baik masalah kecil atau konflik yang serius. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, ya, masalah sosial yang sebenarnya itu konflik yang sebenarnya itu tidak serius dan terkesan tidak penting, ya, di dunia maya itu malah diperdebatkan. Nah, oleh karena itu tidak jarang dan bahkan sering terjadi konflik dan saling menghina di dunia maya. Namun perlu diingat juga bahwa tidak semua ya pengguna dunia maya ini akan bertindak seperti ini, ya, karena beberapa juga
masih berada di bawah umur dan mereka tidak mengerti tentang cara berkomunikasi dan cara menggunakan media sosial ini dengan benar. Seperti itu. Oke. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah umumnya terjadi pertengkaran verbal, kerusakan, kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Nah, ini sering terjadi di dunia nyata ya. Baik itu karena konflik internal, eksternal, atau rasa ketidaksukaan terhadap orang lain. Ini dapat berujung pada konflik serius dan dapat menyebabkan kekerasan seperti tawuran atau unjuk rasa yang anarkis, dan beberapa dapat menyebabkan korban jiwa. Oke. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik suku terasing. Karakteristik suku terasing ini memiliki beberapa ciri, yaitu menolak dunia luar modern dan tidak membuka diri. Kemudian beberapa suku terasing masih menetap di daerah pedalaman. Lalu mereka juga memakai pakaian tradisional atau koteka, yaitu pakaian tradisional yang terbuat dari bahan-bahan alam ya, bukan kain, bukan pakaian seperti yang biasa kita kenakan, tapi beberapa dapat terbuat dari daun atau bambu ya, gitu. Oke. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah beberapa suku mungkin menerima stigma negatif dari masyarakat karena beberapa juga masih melakukan ritual atau tradisi yang menurut masyarakat di sekitarnya tidak sesuai dengan apa yang biasa mereka lakukan. Oke. Kemudian kita beralih ke materi 9. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kerusuhan, ya, korban bencana alam dan suku terasing. Ya, sekarang di materi 9 ini kita akan membahas tentang geng motor atau istilah yang lebih sering digunakan oleh anak muda adalah motorcycle atau biker gang. Nah, itu. Oke. Istilah geng motor ini atau biker gang ini pertama kali bukan di negara kita, di Indonesia, tapi berasal dari negara-negara di Eropa dan Amerika seperti Inggris dan Los Angeles, San Francisco, dan Los Angeles, San Francisco, dan Almenia. Nah, oke. Nah, pengertian dari geng motor. Geng motor merupakan bagian dari suatu kultur ya, atau subkultur masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial, daerah, atau sekolah yang sama, dan mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi. Nah, geng motor ini lebih cenderung pada kultur atau budaya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini berasal dari negara-negara Eropa dan Amerika. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman pernah mendengar istilah tentang balap liar ya, ini juga sering dilakukan oleh geng motor. Kemudian memakai jaket ya, membentuk geng sendiri dengan lambang-lambang unik mereka ya, itu adalah geng motor. Nah, dalam kaitannya dengan masalah sosial, fenomena geng motor dimaksudkan untuk menunjukkan kebebasan bagi anak remaja, ketidaksesuaian dengan budaya arus utama, kesetiaan kepada kelompok mereka, dan beberapa geng motor berpotensi melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban di masyarakat. Nah,
Di Indonesia sendiri, geng motor sering dikaitkan dengan masalah sosial pada anak muda berupa kelompok pemuda bersepeda motor yang kerap melakukan kenakalan remaja. Misalnya, balap liar, melanggaran hukum, tawuran, merampok, bahkan hingga memakan korban. Nah, oke. Kemudian faktor penyebab munculnya geng motor. Ya. Masalah sosial berupa geng motor sebagian besar dipengaruhi oleh usia rata-rata anggota kelompok yang masih remaja, 11 hingga 18 tahun. Sebab masa remaja adalah masa labil bagi remaja, sekaligus masa pencarian jati diri mereka. Munculnya geng motor dapat dipengaruhi oleh pembentukan karakter remaja dan pendidikan keluarga sejak usia kecil, serta pengaruh lingkungan dan budaya yang diterima oleh anak. Oke, yang pertama adalah budaya luar. Nah, salah satu faktor yang mendorong adanya geng motor adalah imitasi. Artinya, mereka meniru geng motor luar seperti di Amerika, baik tren pakaian, gaya hidup sehari-hari, dan perilaku geng motor, dengan Amerika Serikat ya sebagai pusat utama geng motor untuk ditiru. Nah, jadi budaya di Amerika Serikat seperti geng motor ini ya itu kebanyakan ditiru oleh geng motor di Indonesia, seperti gaya berpakaian, kemudian cara mereka bertindak ya, atau gaya bahasa yang digunakan ya. Bahasanya itu sering disebut bahasa slang atau bahasa gaul yang biasa digunakan oleh anak-anak muda pada tongkrongan atau kelompok tertentu. Oke. Kemudian yang kedua adalah teman sebaya dan lingkungan. Nah, faktor teman sebaya dan lingkungan ini yang tidak kondusif, pengaruh teman sebaya, dan pendidikan karakter yang gagal menghasilkan sumber daya manusia yang tidak memiliki ciri khas dalam kepribadian yang mampu menjadi identitasnya. Oleh karena itu, anak-anak remaja ini mudah terombang-ambing dan mengarah pada pergaulan bebas yang salah. Ya. Jadi karena usia mereka yang masih labil dan pergaulan yang salah serta pengaruh lingkungan, akhirnya ini mendorong mereka untuk menjadi menentang atau memberontak dan membentuk fenomena geng motor. Kemudian yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Nah, anggota geng motor kebanyakan dari kelas kehidupan menengah ke bawah, mereka hidup dengan seadanya, pendidikan yang tidak memadai, atau kurangnya bimbingan dari orang tua maupun keluarga. Nah, oke. Terlepas dari hal negatif di atas, geng motor sudah menjadi suatu kebiasaan dan berkembang menjadi kultur atau budaya. Apabila kegiatan geng motor ini positif, ini bukanlah masalah sosial dan kelompok geng motor ini dapat menjadi komunitas yang dapat membantu mereka dalam berhubungan sosial dan istilahnya itu membentuk hobi mereka tersendiri. Nah, beberapa geng motor juga melakukan kegiatan seperti amal atau menggalang dana untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, karena ini adalah rasa solidaritas mereka yang sangat kental sehingga mereka kompak untuk melakukan tindakan-tindakan positif. Nah, kemudian karakteristik dari geng-geng motor. Secara keseluruhan ya tidak sulit untuk mengidentifikasi dan mengenali geng motor dengan karakteristik mereka yang tidak biasa. Nah, ciri-ciri dan karakteristik dari geng motor yang bisa dikenali, yang pertama adalah jelas ya mengendarai sepeda motor. Karena itu mereka disebut sebagai geng motor atau biker gang ya. Kemudian yang kedua adalah sebagian besar anggotanya adalah anak remaja atau memiliki usia rata-rata yang tidak jauh berbeda ya. Jadi anggota geng motor ini memiliki anggota dengan usia yang tidak jauh berbeda dari teman-teman mereka yang lain. Kemudian yang ketiga, geng motor hampir selalu bergerak dalam kelompok
karena rasa solidaritas dan kebersamaan mereka. Nah, jadi karena geng motor ini jadi selalu bergerak dalam kelompok, baik itu ketika mereka pergi ke daerah yang jauh atau hanya berkeliaran di daerah-daerah setempat. Nah, beberapa geng motor juga membentuk semacam nama kelompok atau simbol-simbol tertentu yang menjadi ciri khas dari geng mereka, seperti Greasers, ya, tulisannya tulisannya Greaser, S, ya, S untuk bentuk jamak. Jadi sedikit tambahan juga bahwa Greasers ini adalah subculture atau subbudaya dari Amerika Serikat yang kebanyakan anggotanya adalah geng motor, dan mereka ini berasal dari latar belakang keluarga dan kondisi ekonomi yang bisa dibilang tidak terlalu stabil, dan mereka akhirnya memutuskan untuk menjadi geng motor karena karena rasa kebersamaan dan rasa saling memahami di antara anggota-anggota. Mereka juga memiliki persaingan dengan kelompok lain, tapi kelompok ini memiliki strata sosial atau kondisi ekonomi yang lebih baik. Ya, jadi persaingan antara Greasers dan Sox, ya seperti itu. Itu adalah apa yang menjadi budaya dan berkembang menjadi tren hingga saat ini yang disebut geng motor. Nah, kemudian yang keempat adalah memiliki pemimpin yang dipatuhi oleh anggotanya. Jelas geng motor ini membutuhkan pemimpin sekaligus leadership yang mengatur serta mengendalikan anggota kelompok mereka. Kemudian ciri khas yang kelima adalah terlibat dalam aksi kenakalan remaja, ya, pelanggaran hukum, tawuran, perusakan properti, kekerasan, perampokan, atau dalam kasus tertentu berujung pada pembunuhan. Oke. Kemudian setelah kita membahas tentang geng motor, ya, kita beralih ke materi ke-10. Setelah sebelumnya kita membahas tentang berbagai macam masalah sosial, baik itu dari segi penyakit dan pengaruh lingkungan, keluarga, dan sosial serta budaya. Kali ini kita akan membahas tentang penanggulangan masalah sosial dan layanan khusus untuk anak-anak dengan masalah sosial. Materi 10 dan materi 11. Oke. Yang pertama adalah penanggulangan terhadap anak-anak penyandang masalah sosial. Nah, di sini ada tujuan dari penanggulangan terhadap masalah sosial ini. Nah, upaya penanggulangan terhadap anak dengan masalah sosial memiliki tujuan yang secara umum untuk mengurangi perilaku penyimpangan sosial yang mungkin dilakukan oleh anak, serta menanamkan nilai-nilai dan norma di masyarakat. Dengan hal ini, anak-anak dapat mengenali dan mengetahui apa saja yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dan lebih menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan mereka sehari-hari, ya. Karena pada dasarnya beberapa anak-anak dengan masalah sosial ini tidak mendapat pendidikan moral dan nilai-nilai dari keluarga, lembaga pendidikan atau di lingkungan mereka, gitu, ya. Di sini ada 3 upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah sosial. Nah, beberapa dapat dilakukan sejak dini untuk mencegah atau menghentikan masalah sosial dari muncul. Nah, kemudian yang pertama adalah upaya preventif. Upaya preventif merupakan pendekatan penanggulangan masalah sosial berdasarkan waktu pelaksanaannya. Nah, ini lebih cenderung pada upaya pencegahan yang dilakukan pada lingkungan keluarga dan masyarakat sebelum adanya atau terjadi perilaku penyimpang atau masalah sosial, ya. Jadi ini lebih mengarah pada mencegah, ya, mencegah sebelum masalah benar-benar muncul,
dari sejak dini. Misalnya ya, pendidikan, penanaman nilai-nilai moral, norma-norma di masyarakat, dan pemberian nasihat serta konsekuensi agar tidak terjadi masalah sosial pada anak muda. Kemudian yang kedua adalah kuratif. Nah, pendekatan kuratif ini adalah salah satu upaya penanggulangan dalam menanggulangi masalah sosial berdasarkan sifatnya, yang dilakukan melalui berbagai pembinaan serta penyembuhan kepada anak-anak dengan masalah sosial untuk mengubah nilai-nilai dan moral pada dirinya. Nah, upaya secara kuratif dapat kita lihat melalui rehabilitasi yang diberikan kepada pengguna obat terlarang atau minuman keras beralkohol. Nah, jadi ini lebih berfokus pada masalah sosial yang diakibatkan oleh misalnya narkoba, ya, penggunaan obat-obat terlarang, atau masalah sosial yang memiliki kemiripan dengan masalah sosial seperti ini. Oke. Kemudian yang ketiga adalah prognosa, merupakan upaya pendekatan berdasarkan prognosis atau kemungkinan masalah sosial dan jenisnya. Ini dilakukan untuk meminimalkan perilaku penyimpangan dan mengurangi dampak negatif masalah sosial pada anak. Pendekatan secara prognosa dapat berupa terapi, bimbingan, atau konseling terhadap anak-anak dengan masalah sosial. Nah, mereka biasanya juga memperoleh layanan pendidikan khusus dan pembinaan untuk membantu dalam menemukan, membangun, dan mengembangkan potensi serta bakat sesuai dengan kemampuan setiap individu. Hal ini dapat meningkatkan peluang anak dengan masalah sosial untuk bersaing dalam dunia kerja dan membangun hubungan sosial yang sehat. Nah, jadi upaya prognosa ini lebih berfokus pada identifikasi kemungkinan masalah sosial dan jenis masalah sosial apa yang dialami oleh anak. Nah, itu. Oke. Kemudian kita beralih ke materi 11, yaitu layanan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis layanan pendidikan yang dapat diterapkan kepada anak-anak dengan masalah sosial. Dengan catatan harus dilakukan identifikasi dan asesmen terlebih dahulu untuk menentukan jenis metode atau program pendidikan apa yang sesuai dengan mereka. Gitu. Oke, yang pertama adalah layanan pendidikan mobile school. Ya. Mobile school atau disebut juga sebagai sekolah keliling atau sekolah bergerak adalah sebuah program pendidikan khusus yang dilakukan oleh suatu lembaga atau sekolah. Mobile school dilakukan dengan membawa sistem pendidikan yang bersifat non formal, khususnya berfokus pada masalah sosial. Nah, seperti anak jalanan, anak yang bekerja di jalanan, atau mereka yang tidak bisa menghadiri sekolah karena ya faktor ekonomi. Nah, seperti itu. Nah, jadi mobile school ini lebih berfokus pada membawa pendidikan kepada anak-anak di jalanan, seperti itu. Ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan apa yang ingin diajarkan kepada anak. Oke. Kemudian yang kedua adalah homeschooling. Homeschooling atau disebut sekolah rumah adalah jalur pendidikan untuk anak di rumah atau tempat-tempat lain selain sekolah. Nah, biasanya homeschooling dilakukan oleh orang tua sebagai penanggung jawab, tutor, atau guru online. Banyak keluarga homeschooling menggunakan metode pembelajaran yang kurang formal, lebih bersifat personal dan individual, yang tidak selalu ditemukan di sekolah-sekolah umum atau sekolah-sekolah online yang biasa dilakukan ya metode pembelajaran secara berkelompok. Ya, jadi satu guru mengajarkan materi kepada beberapa anak misalnya. Tidak, homeschooling bukan layanan khusus seperti itu, namun lebih berfokus pada individual. Jadi mungkin satu atau dua anak ini diajarkan melalui layanan homeschooling. Nah,
Praktik homeschooling berkisar dari bentuk yang sangat terstruktur berdasarkan pelajaran sekolah tradisional hingga bentuk pendidikan terbuka yang bebas, yang merupakan implementasi dari pendidikan yang bebas kurikulum dan pada dasarnya lebih mengarah pada pendidikan non formal. Jadi tidak harus mengikuti pedoman sekolah atau lembaga pendidikan, dan capaian pembelajaran atau kompetensi dasarnya bisa ditentukan sendiri baik oleh orang tua atau tutor yang mengajar anak. Nah, homeschooling sebenarnya tidak sama ya dengan sistem pendidikan jarak jauh, di mana siswa diajar oleh guru dan harus mengikuti pedoman lembaga pendidikan atau sekolah online ya. Jadi ini sekali lagi berbeda dengan sekolah-sekolah online atau sekolah daring ya. Karena homeschooling tidak terikat pada lembaga pendidikan atau sekolah ya. Jadi sifatnya lebih perseorangan atau individu. Oke. Kemudian layanan pendidikan yang ketiga adalah pendidikan keterampilan, berupa bimbingan yang diberikan kepada anak agar mereka memiliki kemampuan dalam pembuatan atau menciptakan sesuatu dan lebih cermat terhadap sumber-sumber di lingkungannya untuk menjadi barang-barang misalnya barang-barang kerajinan yang bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat ya. Jadi ini lebih berfokus pada keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh anak ya, selain di luar bidang akademis tentunya. Anak-anak dengan masalah sosial sangat disarankan untuk diajarkan keterampilan dan mengembangkannya menjadi kelebihan bagi diri mereka sendiri, karena beberapa dari anak-anak ini ya tidak dapat memperoleh pendidikan yang seharusnya. Keterampilan bisa diajarkan, yang diajarkan sangat beragam tergantung dari kemampuan dan minat setiap individu. Nah, beberapa keterampilan yang dapat diajarkan adalah keterampilan di bidang agama. Kemudian yang kedua adalah keterampilan di bidang olahraga. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan di bidang kesenian. Nah, ini lebih bervariasi ya, seperti bidang kesenian ini seperti musik atau menyanyi ya, atau kesenian seperti melukis, desain grafis, kemudian gerak pantomin ya itu, atau karya-karya seperti video di YouTube. Nah, itu adalah termasuk juga seni ya. Oke. Kemudian keterampilan di bidang olahraga. Nah, keterampilan di bidang olahraga ya seperti yang tadi saya sebutkan itu dapat bermacam-macam seperti sepak bola, futsal, bulu tangkis, olahraga renang dan semacamnya. Kemudian keterampilan di bidang komputer. Nah, keterampilan di bidang komputer bisa mencakup kemampuan untuk mengoperasikan komputer atau lebih dikenal dengan sebutan TI ya, teknologi dan informasi, atau keterampilan dan kemampuan untuk mengoperasikan atau memperbaiki alat-alat elektronik lainnya seperti kipas, radio, TV, jaringan listrik ya. Ini biasanya ditemukan pada tukang servis ya, atau penjaga warnet. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan di bidang kuliner. Nah, di bidang kuliner ini lebih menekankan pada keterampilan masakan dan kreativitas dalam menyajikan bahan-bahan kuliner untuk masakan. Kemudian yang kedelapan adalah keterampilan di bidang menjahit. Nah, meskipun keterampilan menjahit ini sebagian besar dilakukan oleh kaum wanita, kaum laki-laki juga dapat diajarkan keterampilan menjahit ya, seperti menjahit baju ya. Tidak jarang beberapa anak dengan masalah sosial juga memiliki ketertarikan dengan keterampilan menjahit ya seperti ini. Oke. Kemudian keterampilan yang terakhir adalah
keterampilan sosial. Ini seperti juru tulis, atau pembuat jurnal, ya, atau penulis dan sebagainya. Oke. Kemudian layanan berikutnya adalah kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Program ini adalah jalur pendidikan non formal yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah. Program kejar paket dapat bermanfaat bagi anak-anak untuk yang putus sekolah atau mereka yang sudah berusia di atas usia sekolah, namun masih memiliki menginginkan pengetahuan dan keterampilan serta ijazah yang setara dengan tingkat sekolah SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk mempersingkatnya seperti ini. Ya. Kejar paket A setara dengan sekolah dasar. Kejar paket B setara dengan ijazah sekolah menengah pertama. Dan kejar paket C setara dengan ijazah sekolah menengah atas atau SMA. Kemudian layanan pendidikan yang kelima adalah pendidikan nilai dan sikap. Pendidikan nilai dan sikap pada hakikatnya lebih berfokus pada aspek afektif, ya, atau menekankan pada perubahan dan pembentukan perilaku anak bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, moral, dan sikap yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Anak-anak penyandang masalah sosial cenderung kurang mendapatkan pendidikan semacam ini, baik dari keluarga, lembaga pendidikan, atau lingkungan di sekitarnya. Nah, dalam pendidikan formal, ya, PPKN dan pendidikan agama umumnya menjadi dasar untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan etika. Namun, itu biasanya hanya sebatas pengetahuan atau dalam kompetensi pembelajaran hanya mencakup capaian pembelajaran 1 atau CP1. Jadi ini hanya sebatas pengetahuan, ya, dan materi, tidak selalu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi itu hanya sebatas pemahaman dan pengetahuan saja. Oleh karena itu seharusnya pendidikan PPKN dan agama lebih menekankan pada aspek perilaku, perubahan perilaku yang dilakukan secara real time atau secara langsung, ya, bukan hanya sekedar materi, tapi dinilai dari perilaku siswa setiap hari. Oke, kemudian pelaksanaan dan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan sendiri adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya, yang mana hal tersebut bisa berupa manusia, uang, material, metode, dan pasar, dan segala hal untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, ya, dibutuhkan sebuah perancangan dan perencanaan yang matang sebelumnya. Nah, jadi manajemen pendidikan ini adalah perancangan atau perencanaan, ya, dan pembentukan serta pengorganisasian. Jadi dibentuk dulu rancangan pendidikan itu seperti apa dan untuk anak macam apa yang sesuai. Nah, oke. Kemudian tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan generasi muda dan menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan jati diri bangsa. Ini tidak hanya mencakup kompetensi dasar dan pemahaman, tetapi juga meningkatkan kemampuan serta keterampilan. Dalam hal ini yang ditekankan adalah anak-anak dengan masalah sosial, ya. Jadi pemahaman tentang tujuan pendidikan ini yang saya sebutkan lebih berfokus pada anak-anak dengan masalah sosial, karena mereka terkadang kekurangan pendidikan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seperti pendidikan perilaku, pendidikan formal, atau pemberian keterampilan. Oke. Kemudian tujuan manajemen pendidikan adalah terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan
akuntabel. Selain itu, tujuannya adalah terwujudnya suasana belajar yang aktif, kreatif, dan efektif. Nah, sehingga akan dihasilkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik juga pengajar. Nah, perencanaan manajemen pendidikan ini juga mengikuti kelemahan, kekuatan, dan kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Jadi dilakukan terlebih dahulu asesmen ya. Sekali lagi saya tekankan asesmen dan identifikasi sebelum mulai menerapkan atau metode pendidikan dan strategi pembelajaran. Oke, tindak lanjut pendidikan. Selain layanan pendidikan yang diberikan untuk anak-anak dengan masalah sosial, upaya lebih lanjut juga diperlukan dalam memaksimalkan apa yang telah diperoleh anak. Ini karena bagi sebagian anak, ya mereka perlu disediakan akses untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, penyediaan lapangan kerja juga dapat membantu mereka yang telah memiliki keterampilan bekerja, serta bagi mereka yang memutuskan untuk langsung bekerja setelah menyelesaikan studi mereka di lembaga pendidikan. Oke, pemerintah sebenarnya telah menyelenggarakan berbagai macam program khusus dan pelatihan yang dapat diikuti. Hasil dari program tersebut bergantung pada seberapa efektif program tersebut dilaksanakan dan bagaimana respon dari masyarakat. Jadi meskipun berbagai macam program pendidikan telah diupayakan oleh pemerintah dan meskipun hasilnya tidak selalu sesuai target, aspek lain selain pemerintah juga perlu diperhatikan selain respon masyarakat dan bagaimana cara dan bagaimana mereka menanggapi program tersebut. Ya, jadi tidak selalu menyalahkan pemerintah karena program pendidikan yang kurang efektif. Nah, oke, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah masalah-masalah sosial ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti keluarga, pendidikan, pengaruh lingkungan, aspek sosial, dan pengaruh budaya di sekitar anak. Nah, berbagai macam faktor ini juga dapat menyebabkan masalah sosial yang memiliki variabel atau berbagai macam jenis, seperti dari penyakit ya, atau masalah sosial yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, seperti penyimpangan perilaku, anak jalanan, dan sebagainya. Nah, upaya penanggulangan dan layanan pendidikan yang diberikan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan jenis masalah sosial apa yang dihadapi oleh anak. Nah, sekali lagi ditekankan di sini adalah asesmen dan identifikasi ya, kepada anak sebelum mulai menerapkan metode pendidikan dan strategi pembelajaran. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi. Saya akhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.